Perkenalkan, nama saya Dasima Hutagalung, peserta Laksar CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021, Angkatan 23, Kelompok 2. Pengampu materi Ibu Iyam Nur Mahlia SST MKes. Di sini saya akan memaparkan mind mapping mengenai komitmen mutu. Komitmen mutu memiliki beberapa konsep, yaitu konsepsi dasar, nilai-nilai dasar, pendekatan inovasi, membangun komitmen, berpikir kreatif, dan implementasi. Konsepsi dasar. Konsepsi dasar pada komitmen mutu yaitu efektivitas, sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efisiensi, jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Inovasi, cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adanya peningkatan produktivitas. Input meliputi bahan baku, sarana prasarana, dan input lingkungan seperti jumlah pegawai dalam lingkungan pemerintahan dan lain sebagainya. Proses, yaitu pegawai yang memanfaatkan secara optimal, diberikan tanggung jawab dengan memberikan penilaian yang objektif, diberikan motivasi, kemampuan pendidikan, dan pelatihan, dan semuanya itu berasal dari pemimpin yang hebat dan bisa memberdayakan pegawainya. Yang terakhir adalah output. Output dari input dan proses adalah produktivitas yang meningkat. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, 5 pilar TKM, yaitu produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Yang kedua, fishbone manajemen mutu atau yang disebut dengan diagram tulang. Ketiga, pendekatan PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Act. Dan yang keempat, tanggung jawab mutu. Pendekatan inovasi. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. 4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang keempat, dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Membangun komitmen. Membangun komitmen mutu bisa dengan cara mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Yang terakhir, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Berpikir kreatif. Selanjutnya, setelah membangun komitmen, kita bisa dapat berpikir kreatif yang akan memunculkan hal-hal seperti menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen yang kuat, contoh nyata dalam memberikan pelayanan publik, menjelaskan manfaat penyelenggaraan kerja.
Itulah video pemaparan mind mapping komitmen mutu dari saya. Terima kasih.